Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Dewan Juri SDGs Action Awards 2025. Selama 8 menit ke depan, Telkom Indonesia akan memaparkan rangkaian program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berorientasi pada antisipasi adanya kesenjangan pengelolaan sumber daya pangan dan gizi. Berdasarkan Global Hunger Index 2024, Indonesia masih berada pada kategori moderate hunger dengan angka stunting mencapai 21,5%. Potensi pangan lokal seperti sagu, kelor, sorghum, dan umbi-umbian belum termanfaatkan secara optimal. Kendala utama terletak pada rendahnya kapasitas SDM, minimnya kolaborasi riset, dan kurangnya adopsi teknologi. Untuk itu diperlukan wadah kolaboratif dan inklusif yang mampu mengintegrasikan sumber daya sosial dan teknologi guna memperkuat ketahanan pangan dan gizi nasional. Komitmen Telkom diejawantahkan dalam strategi perusahaan termasuk diantaranya pelaksanaan program TJSL yang sudah menjadi bagian dalam rencana aksi nasional SDGs Bappenas 2025 sampai 2029. Telkom menjawab poin-poin tersebut dalam berbagai inovasi pangan dan gizi atas pelaksanaan program TJSL. Di antaranya adalah Stunting Action Hub, sorghumologi, dan riset photovoltaic based egg pasteurization. Dampak yang dituju dari inovasi-inovasi tersebut meliputi SDG 2, 4, 8, dan 9. Stunting Action Hub merupakan sebuah inovasi berupa solusi terintegrasi dalam mencegah dan mengatasi isu pangan dan gizi, khususnya masalah stunting yang melibatkan nakes, orang tua, puskesmas, pemerintah, yaitu kelurahan, kecamatan, BKKBN, melalui digitalisasi, termasuk aktivitas pencegahan dan penanganan stunting, seperti penimbangan, pembinaan, vaksinasi, dan pemberian makanan tambahan atau PMT. Program ini telah memberikan manfaat bagi 2.445 jiwa, yaitu ibu dan anak dalam pencegahan dan penanganan stunting. Semanta inovasi sorghumologi mengintegrasikan riset, edukasi, dan bisnis dalam satu ekosistem, yaitu eco-innovation. Sorghum bukan hanya alternatif pangan, tetapi simbol inovasi berbasis sumber daya lokal. Produk inovasi sorghumologi telah mendapat Nutrition Fact dan mencatatkan kandungan gula 40% lebih rendah dibandingkan produk sarapan komersil lainnya. Kemudian PV-based egg pasteurization merupakan riset yang berfokus pada inovasi mesin pasteurisasi kejut listrik untuk menjaga kualitas telur fungsional tinggi polyunsaturated fatty acid yang sangat bermanfaat dalam program sosial untuk mencegah dan menangani stunting. Prototipe riset ini telah meningkatkan 70% efisiensi peternakan telur untuk 30 peternak di daerah Malang. Inovasi ini tidak dihasilkan secara instan, tetapi melalui inisiasi program TJSL yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan yaitu program DigiUp. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut dilanjutkan dengan program untuk mendorong riset dan inovasi yang fokus pada solusi untuk menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Nama program tersebut adalah InnoVillage. DigiUp merupakan program yang meningkatkan literasi digital bagi siswa SMA atau SMK melalui metode terstruktur dan terpadu mulai dari pelatihan, bootcamp, sertifikasi BNSP, dan pembinaan lanjutan dalam komunitas alumni. Sejauh ini, DigiUp telah melahirkan 1.907 talenta digital bersertifikasi nasional. Sebagian peserta DigiUp kemudian melanjutkan journey pengembangan SDM-nya dengan mengikuti InnoVillage. InnoVillage merupakan sebuah wadah socio-digipreneur incubation, sebuah sinergi antara Telkom dan perguruan tinggi dalam membina mahasiswa menjadi talenta digital nasional, sekaligus mendorong mereka untuk melahirkan inovasi berkelanjutan dalam menyelesaikan permasalahan sosial di tengah masyarakat. Sepanjang tahun 2021 hingga 2024, InnoVillage telah melahirkan 709 inovasi, termasuk solusi penyelesaian isu pangan dan gizi. Stunting Action Hub, PV-based egg pasteurization, dan sorghumologi merupakan inovasi tersebut. Dalam meningkatkan kapabilitas SDM untuk melahirkan inovasi atas isu pangan dan gizi, Telkom mengerahkan alokasi pendanaan, sumber daya manusia, dan IT tools dengan jabaran sebagai berikut. Total pendanaan sebesar 23,06 miliar, alokasi sumber daya manusia yaitu 68 karyawan Telkom di Social Responsibility Center dan 47 kader di 42 posyandu. IT tools, seluruh pelaksanaan dan pencapaian dimonitoring dalam TJSL Dashboard dan SDGs Dashboard dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari evaluasi. Telkom mengedepankan kolaborasi Pentahelix dalam menjalankan inisiatif seluruh program TJSL-nya, termasuk dalam pengembangan SDM untuk penyelesaian isu gizi dan pangan. Kolaborasi dilaksanakan dengan A, B, C, G, M, akademisi, bisnis atau industri, community, government, dan media. Telkom juga memperkuat sinergi Telkom Group dalam pengembangan dan implementasi program tersebut, sejalan dengan creating shared value yang mengoptimalkan kompetensi inti organisasi sebagai digital telco. Telkom telah menambahkan catatan baik dari output atas hasil pelaksanaan program TJSL dari tahun ke tahun. Dalam konteks pengembangan SDM, tercatat peningkatan output sebagai berikut. Tahun 2022, sebanyak 2.806 peserta InnoVillage dan 1.040 peserta DigiUp. Tahun 2023, 2.385 peserta InnoVillage dan 1.000 peserta DigiUp. Tahun 2024, 2.832 peserta InnoVillage dan 1.156 peserta DigiUp.
Dalam konteks inovasi isu gizi dan pangan, tercatat peningkatan output sebagai berikut. Tahun 2022, 10 inovasi terkait pangan, 10 inovasi perbaikan gizi, lahirnya solusi MyBidan, 18 inovasi terkait pangan, tahun 2023, inovasi PV pasteurisasi telur, dan 15 inovasi terkait stunting. Tahun 2024, 170 inovasi terkait pangan, inovasi solusi sorghum, 59 inovasi terkait stunting, 42 posyandu terlibat, dan 47 kader terlibat. Sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program pengembangan SDM dan penyediaan inovasi isu pangan dan gizi, telah tercipta dampak yang telah dipetakan dalam konteks dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak sosial, yaitu 1.907 jumlah peserta program peningkatan SDM, 15,59% peningkatan literasi digital peserta, jumlah inovasi bidang sosial 296 ide, peningkatan ketersediaan sumber protein untuk pengentasan stunting, 30 peternak telur sebagai penerima manfaat prototype produk, 2.445 ibu dan balita penerima manfaat stunting action hub. Dampak ekonomi, 272 jumlah peserta terserap industri, 90% peningkatan efektivitas produksi telur, jumlah inovasi bidang ekonomi sebanyak 225 ide. Dampak lingkungan, jumlah inovasi bidang lingkungan sebanyak 361 ide, 30% reduksi sisa limbah hasil ternak. Secara umum, dampak keseluruhan program terefleksi pada hasil pengukuran social return on investment dengan rata-rata berada pada nilai 1/2,06. Telkom senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi yang menjadi bagian integral dalam pengelolaan program TJSL secara end-to-end. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui beberapa mekanisme, di antaranya data analytics, pengukuran dampak yaitu Theory of Change, SROI, TJSL Index, Indeks Kepuasan Masyarakat, lalu review meeting, dan pelaporan, yaitu laporan manajemen, laporan program atau LPJ, dan laporan TPB. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi masukan bagi improvement dalam pengembangan dan pelaksanaan program, antara lain penyelenggaraan live competition dan job fair untuk terus meningkatkan employability dan kemampuan digital alumni DGA, peningkatan kemampuan kader kesehatan dalam menggunakan data analytics dari Stunting Action Hub secara mandiri. Improvement juga dilakukan pada program Journey secara keseluruhan. Program Journey saat ini, alumni DigiUp bisa mengembangkan digital skill dan mendapatkan sertifikasi. Kemudian ikut serta dalam pengembangan inovasi sosial melalui InnoVillage. Inovasi yang terpilih dari InnoVillage masuk ke dalam proses inkubasi untuk pendanaan dan mentoring implementasi program. Pengembangan program Journey, implementasi inovasi dari hasil InnoVillage bisa saling berkolaborasi dalam next development. Contoh, hasil kampung sorghum bisa menjadi PMT atau pemberian makanan tambahan pada Stunting Action Hub. Melalui program tersebut, Telkom senantiasa berkomitmen dalam pengembangan SDM untuk melahirkan inovasi penyelesaian isu pangan dan gizi. Semua demi mencapai Indonesia Maju 2045.